Ibu-ibu sekalian, kita sampai pada bab yang ke-66 dari kitab Al-Adabul Mufrad, yang pada bab ini berbicara tentang la yu'dhi jarahu. Jangan sampai mengganggu siapa? Tetangga. Jadi pokok namanya tonggo ojo diganggu. Tetangga jangan diganggu. Walaupun mungkin dia mengganggu kita, dia zalim sama kita, itu urusannya dia. Yang penting yang melakukan keburukan itu bukan kita. Nanti tanggung jawabnya berat di yaumil qiyamah. Maka hadis yang pertama kemarin kita masih ingat, ada seorang tanya kepada Nabi Muhammad, kami kenal seorang perempuan rajin puasa, rajin sholat, tapi ganggu tetangga. Padahal rajin puasa dan rajin sholat. Masalahnya dia suka mengganggu tetangganya. Apa Rasul katakan? Perempuan semacam itu tidak ada baiknya sama sekali, dan tempatnya dia kelak adalah di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sebaliknya, ada perempuan sholatnya biasa, puasanya juga biasa, sedekahnya juga tidak bisa dibilang besar, normal lah, biasa saja. Tapi keutamaannya dia apa? Dia tidak mengganggu tetangga. Rasul katakan hiya fil jannah. Perempuan yang model seperti itu tempatnya di surga. Berarti ibu-ibu, apa inti yang kita ambil? Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang itu masuk surga atau masuk neraka, itu kaitannya dengan tetangga. Maka mulai sekarang jangan mengganggu tetangga. Cuma terkadang kita ini lupa, tidak mengganggu secara fisik, tidak mengganggu dengan merusak kepemilikan tetangga, tapi kita lupa kita mengganggu mereka dengan lisan kita. Dengan cara apa? Menghina, menggunjing, memfitnah, digosipin, Nah, maka termasuk yang seperti itu juga apa? Tidak boleh. Nah, sekarang kita masuk hadis yang baru, masih pada bab la yu'dhi jarahu, dilarang mengganggu tetangga. An Abdullah ibn Yazid akhbarani, dia berkata, Abdurrahman ibn Yazid mengabarkan kepada kami, ia berkata, haddathani Umaratu ibnu Ghurabin anna ammatan lahu haddathathu annaha sa'alat Aisyata ummul mu'minin. Jadi dari Umarah, dia bilang begini, bibiku, jadi bibinya Umarah ini, anna ammatan lahu haddathathu annaha sa'alat Aisyata ummul mu'minin. Jadi bibinya Umarah ini cerita, dulu saya pernah tanya kepada ibunda Aisyah. Pernah apa? Tanya. Ini penting sekali. Kenapa penting? Nanti di akhir hadis ada kaitannya tentang tetangga. Walaupun di awal hadis itu berbicara tentang larangan seorang istri menolak ajakan suami. Faqalat, maka perempuan itu bertanya kepada ibunda Aisyah, anna zauja ihdana yuriduha fatamna'uhu nafsaha. Jadi salah seorang suami di antara kami itu menginginkan istrinya. Faham nggih? Menginginkan istrinya itu ya berharap apa? Hubungan badan. Ternyata si perempuan itu menolak ajakan suaminya. Imma an takuna ghadba, boleh jadi karena si istri sedang marah. Marah itu ya mungkin lagi ilfil sama suaminya, lagi bad mood segala macam. Dia ndak maulah ngelayani siapa? Suaminya. Nah, ini saya berhenti sampai sini dulu. Maka suami itu seharusnya juga ngerti keadaan siapa? Istrinya. Jangan sampai istri itu mendapatkan dosa besar, dilaknat oleh malaikat-malaikat Allah hanya gara-gara kita egois. Si laki-lakinya apa? Egois.
tahu ini si istri habis ada masalah dengan temennya, tahu ini si istri habis capek segala macam kerja segala macam, atau baru saja ada masalah, maka ya suami yang ngertilah, jangan sampai menjadikan istri itu menolak, atau kalaupun melayaninya dengan tidak sepenuh. Maka tapi kalau terpaksa tetap suami minta, sudah mau ndak mau kan, mau bagaimana lagi. Maka salah seorang suami di antara kami itu menginginkan istrinya. Fatamna'uhu nafsah. Ternyata si istri menolak. Imma an takuna ghadba, boleh jadi karena si istri sedang marah. Au lam takun nasyitah, atau dia sedang tidak bergairah. Sedang gak semangat. Fahal alaina fi dzalika min harajin, apakah kalau kami nolak suami karena kami sedang marah, atau karena kami sedang capek, atau tidak bergairah, atau tidak semangat, maka kami pun saat itu mendapatkan dosa? Apa kata Ibunda Aisyah? Naam, dosa. Dosa apa enggak? Dosa. Berarti perempuan ini harus 24 jam itu standby. Itulah kenapa kalau suami sedang di rumah, perempuan tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izinnya siapa? Suami. Karena apa? Khawatir nanti kalau si istri bilang saya sedang puasa, nanti suaminya mikir, duh lagi pengen, tapi kalau disuruh batalin kok kayaknya nggak pantas, iya apa enggak? Maka kalau memang istri di rumah, suami di rumah, dan istrinya pengen puasa sunnah, maka harus apa? Izin. Sudah, maka kata Ibunda Aisyah, iya, dia berdosa. Inna min haqqihi alaiki allau aradaki wa anti ala qatabin lam tamna'ihi. Termasuk haknya suami yang wajib dipenuhi oleh istrinya, itu adalah tidak boleh menolak keinginan suami untuk berhubungan badan. Bahkan dibilang, sekalipun saat itu engkau sedang berada di atas untamu. Jadi kalau perempuan sudah siap untuk safar, pakaiannya sudah siap, semuanya sudah siap, ini untanya tinggal jalan, ternyata suaminya bilang turun. Maka jangan sampai ngomong, halah mas, nang situ ya lo mas. Lah itu makanya harus duwe. Kenapa? Ya harus duwe. Ojo aku es mas rono ae. Mau begitu Anda? Nah makanya ketika suami bilang turun, apa yang Anda lakukan? Turun. Walaupun ketika seorang istri itu sedang berada di atas punggung untanya. Qalat, maka bibinya dari Umarah tadi mengatakan, qultu laha, aku mengatakan kepada Ibunda Aisyah, ihdana tahidhu وليس لها لزوجها إلا فراش واحد أو لحاف واحد فكيف تصنع. Sekarang begini Ibunda Aisyah, kalau tidak halangan tidak boleh nolak suami. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau salah seorang di antara kami sedang dalam keadaan haid dan dia tidak punya tempat tidur kecuali satu dan tidak punya selimut kecuali cuma satu. Jadi maksudnya daripada nanti suaminya khilaf, istri sedang haid tapi suami maksa, biasanya orang itu cari amannya itu tidurnya ranjangnya dipisah. Atau kalaupun pakai selimut, selimutnya dua. Suami pakai selimut sendiri, istri pakai selimut sendiri. Nah ini masalahnya ketika kami sedang haid, kami tidak punya tempat tidur kecuali cuma satu, dan kami tidak punya selimut kecuali cuma, artinya pasti apa? Pasti berdekatan, dempetan ya. Bagaimana solusinya? Apa yang dilakukan seorang perempuan? Maksudnya biar si suami tadi tidak memaksanya. Qalat la tashudda 'alaiha izaraha. Caranya begini, ikat sarungmu dengan ikatan yang kuat. Kalau sekarang ya bukan sarung ya, mungkin mohon maaf ya, mungkin pakaian tidurnya dirapikan, diikat dengan, ya bahasanya bukan diikat kalau sekarang ya, apa ya?
Ya seperti itulah kira-kira ya. Pokok yang menjadikan suami itu tidak dengan mudah bisa menjamah istri pada bagian, maaf ya, pada bagian kemaluannya. Dia eratkan sarungnya, thumma tanama ma'ahu. Kemudian setelah itu, kalau dia sudah merasa aman, silahkan tidur bareng suaminya. Falahu ma fauqa dzalika, dan haknya suami untuk bersenang-senang dengan istri di atas kemaluan. Maaf ya. Jadi artinya apa yang ada di atas kemaluan dan apa yang ada di bawah paha ke bawah itu haknya suami untuk tetap bersenang-senang dengannya. Falahu ma fawqa dzalika ma'a anni sawfa ukhbiruki ma sana'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibunda Aisyah, kalau sudah ikatan sarungnya sudah kuat yang tidak menjadikan suami itu gampang menjamah istri pada bagian kemaluannya, setelah itu lakukan sesuka kamu. Yang penting bukan pada bagian kemaluan. Dan na'udzubillah ya, kok kesannya apa kesannya? Oh, kadang-kadang istri lagi ndak haid saja gak dia apa-apa, noblas kok. Ndak usah curhat, santai aja. Sudah, maka Ibunda Aisyah mengatakan, tapi saya mau cerita sama kalian, kata Ibunda Aisyah. Tapi ingat Bu, yang diceritakan ini dalam rangka untuk supaya kita mendapatkan ilmu. Karena apa yang dilakukan Nabi itu contoh. Apa yang dilakukan Nabi terhadap istrinya itu harus disampaikan. Jadi kalau Ibunda Aisyah malu Bu, maka kita tidak dapat ilmu. Maka Ibunda Aisyah itu, dia singkirkan dulu rasa malunya, yang penting ilmunya bisa tersampaikan. Apa itu? Aku akan ceritakan kepada kalian apa yang dilakukan oleh Nabi terhadapku ketika aku sedang haid. Innahu kana lailati minhu. Itu ceritanya adalah pada waktu jatah malamku. Fatuhantu syai'an min syair, maka aku gilingkan untuk Nabi Muhammad itu sedikit gandum. Faj'altu lahu qirsa, maka aku bikin qirs. Qirs itu roti tapi tipis. Jadi yang biasanya bukan sekedar untuk makan, dibikin camilan juga bisa. Maka roti pipih itu, rotinya itu tipis, namanya qirs. Fadakhala fardal babi, maka Rasulullah SAW masuk ke rumahku lewat pintu. Wa dakhala ilal masjid, tidak lama setelah itu Rasulullah masuk lagi ke masjid. Wa kana idza arada an yanama aghlaqal bab wa awka al-qirbata wa akfa al-qadah wa atfa al-misbah. Dan kebiasaannya Nabi Muhammad kalau mau tidur itu semua ditutup. Pintu ditutup, jendela ditutup, tempat makanan ditutup, tempat air ditutup, dan sunnahnya Rasulullah itu lampunya dimatikan. Dan sekarang terbukti, katanya kalau tidur lampu gelap sama tidur lampu terang itu jauh lebih sehat tidur dengan lampu yang gelap. Pernah baca itu? Nah. Sudah, maka kebiasaannya Rasul, dan ini merupakan panduan buat kita Bu. Jadi kalau mau tidur ojo karena wis terlanjur ngantuk, wis pokoknya turu, ndak dicek di dapur, lihat kompor sudah mati atau belum. Ada nggak mangkok makanan yang makanannya belum ditutup. Lihat tempat air, Anda punya gentong air, punya ember untuk isi air minum buat besok, itu sunnahnya ditutup. Khawatir malam-malam kemasukan cicak, kemasukan kecoa, kemasukan tikus, na'udzubillah min dzalik. Dan Rasulullah itu kebiasaannya mematikan lampu. Fantadhartuhu an yansarifa fa ut'imuhu al-qirsa, maka aku tunggu Nabi Muhammad sampai pulang dari masjid. Ini sunnah ini. Jadi jangan tidur sebelum suami datang. Tapi kalau sekarang kan lebih mudah ya, tinggal di WA kira-kira datang jam berapa. Kalau dia tidak punya jadwal yang pasti, biasa kadang-kadang datang jam 9, kadang-kadang setengah 10, kadang-kadang bahkan mungkin sebelum maghrib juga sudah pulang. Maka WA-WAan dulu, datang jam berapa, supaya tujuannya apa? Ketika suami datang, istri bisa nyambut. Dan itu begini Bu, itu kesannya bagus sekali. Jangan sampai kesannya suami itu masuk rumah ganok sing
Tidak ada yang senang dengan kedatangannya dia. Jadi ketika suami itu datang, bis, malaikat maut datang. Tidak. Waduh, kamu ini datang kayak malaikat rahmat masuk ke rumahku. Jadi suami itu terobsesi untuk terus apa? Pulang, coba mulai. Terus mulai. Gak nginep aja menisan. Tungaren ya menis mulai. Alah, dilungkas lah jerit-jerit kopi. Nah, ini mah akhirnya suami ketika mau pulang itu kroso kan. Ini dilungkas mesti mendingan saya ndak usah pulang. Ah itu begitu Bu ya, bisa insya Allah ya. Maka kita cek suami mau pulang jam berapa. Anda jangan tidur dulu, Anda sambut dia di depan pintu, bahkan kalau perlu di WA dulu. Nanti kalau sampai rumah mau dibuatin apa. Ah itu keren. Ya itulah fungsinya majelis taklim ini ya. Mau minum anget, mau minum dingin, mau makan apa atau mau langsung makan saya. Itu tanyain aja sama si suami, tanyain langsung. Sayap itu swing. Kok swing apa? Wings. Sayap kan lagi banyak sekarang sayap ayam. Jangan dikira saya. Astagfirullah, Anda tolong pikirannya yang bersih Bu ya. Sudah, maka Ibunda Aisyah menunggu Rasulullah. Tujuannya apa? Fa'ut'imuhu al-qirs, supaya aku bisa menyuapinya dari roti yang telah aku buat tadi. Masakannya bikin sendiri, dan dia sendiri yang memberikan makan kepada suami dari apa yang telah dia masak. Sekarang enggak. Wis Mas yo, wis tak golekno online iki Mang, tak dekek meja, golek sampean kepingin. Lewes adem yo kari manasi tok, kompor yo wis tak cepaki. Engko yo wis enak Mas, aku paling yo 5 tahun lah Mas balik insya Allah. Yo suami Anda mikir kesempatan. Lah iso gak usah balik menisan. Fa ut'imuhu al-qirs, maka aku akan berikan makanan yang berupa qirs tadi kepada Nabi Muhammad. Falam yansarif hatta ghalabani naum. Ternyata aku sudah ikhtiar, ternyata Nabi belum pulang sampai aku ingat ghalabani an-naum. Ghalabani an-naum itu beda dengan anam. Kalau anam aku tidur. Tapi kalau ghalabani an-naum aku tertidur. Berarti sengaja apa enggak? Enggak sengaja. Fa'auja'ahu al-bardat fa'atani fa'aqamani thumma qala. Ternyata Rasulullah waktu aku terbangun itu Rasulullah sudah di sampingku. Sudah tidur di sampingnya siapa? Ibunda Aisyah. Ketika malam-malam, dan Anda jangan bayangkan dinginnya Arab seperti di sini Bu. Di Arab itu kalau daerah sekitaran Saudi itu musimnya 2. Panas, dingin. Kalau daerah seperti Mesir sudah masuk ke Afrika itu musimnya 4. Panas, semi, gugur, dingin. Panas, semi, gugur, dingin. Nah maka kalau kan Nabi Muhammad tinggalnya di mana? Di Madinah. Madinah itu kalau pas dingin, dinginnya mengalahkan Mekah. Kalau pas panas, panasnya ngalahin Mekah. Saya pernah sekali umroh itu sampai 4 derajat. Itu rasanya ya Allah. Keluar dari hotel mau ke masjid itu, itu perjuangan berat. Nah maka sementara rumahnya Nabi bukan tembok, iya enggak? Tapi apa? Dari semacam kayu seperti itulah. Jadi bukan bangunan yang terlalu bisa melindungi dari panas ataupun dingin. Maka ketika malam hari itu apa yang terjadi? Nabi Muhammad membangunkanku karena Nabi Muhammad kedinginan, kademen, selimutnya gak nutut untuk menghangatkan tubuhnya. Thumma qala, maka Nabi Muhammad membangunkanku dan Nabi Muhammad mengatakan adfi'ini, hangatkan aku. Jadi Nabi Muhammad itu kepingin, ayo aku kademen, tolong bagaimana caranya saya dihangatkan. Faqultu lahu, maka aku ngomong sama Nabi Muhammad, inni haid ya Rasul, saya sedang haid. Faqala, Rasulullah mengatakan, wa anik syafi an fakhidhaiki. Rasul bilang gini aja, mohon maaf ya, pahamu dibuka saja. Jadi bagian paha dilebarkan pahamu. Fakashaftu lahu an fakhidhayyat, maka aku lebarkan pahaku dan aku angkat kainku. Fawadha'a khiddahu atau khaddahu wa ra'sahu ala fakhidhayya hatta dafi'a.
Maka Rasulullah langsung meletakkan pipi dan kepalanya itu di kedua pahanya Ibunda Aisyah. Hatta dafi'a, sampai Nabi Muhammad kembali merasa hangat. Sampai Nabi Muhammad kembali merasa hangat. Fa'aqbalat syatan li jarina dajinatun fadakhalat. Maka tiba-tiba ketika dalam keadaan seperti itu, Nabi Muhammad sedang menghangatkan tubuhnya di pahaku, tiba-tiba ada kambingnya tetangga yang masuk ke rumah kami. Thumma amadat ila al-qursi fa akhadathu. Ternyata gandum yang aku bikin roti tadi itu sama kambingnya tetangga diambil. Ya, dia kambing itu masuk, ternyata yang direncanakan bakal diberikan untuk Nabi Muhammad ternyata dicuri oleh kambing. Thumma adbarat bihi. Kemudian dia pergi meninggalkan rumahku, kambing rotinya dibawa. Faqalat, maka Ibunda Aisyah mengatakan, wa qalaqtu anhu wastaiqadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya panik, loh, ini makanannya Nabi kok diambil kambing. Saya panik. Sampai Nabi Muhammad terbangun karena kepanikanku itu. Fabadartuha ilal babi, maka aku mengejar kambing tadi sampai depan pintu. Faqala Nabi, maka Nabi Muhammad mengatakan, khudhi ma adrakti min qursiki wala tu'dhi jaraki fi syatihi. Aisyah, cukup kamu ambil roti yang kamu bisa ambil dari kambing tetangga itu, dan jangan sampai menyakiti tetanggamu dengan kamu menyakiti kambingnya. Maksudnya apa? Kalaupun nanti rotinya sudah dapat, sudah, kambingnya jangan dipukul. Jangan sampai kamu kejar akhirnya mencelakai kambing itu. Jangan sampai kambing itu engkau sakiti, karena menyakiti kambingnya sama dengan menyakiti siapa? Nah, maka sekarang kucing. Tapi orang-orang yang punya kucing juga perlu waspada, Bu. Jangan sampai kucingnya itu yang ganggu rumah tetangga kita. Kadang-kadang kalau kucing piaraan kita lepas, itu ada tetangga yang tidak suka kucing. Yuk, kita tidak menutup mata lah ya. Ada kan orang-orang yang memang tidak senang apa? Tidak senang kucing. Maka ketika kucing kita masuk ke rumahnya dia, yaitu ganggu dia. Maka kalau kita tidak hati-hati, ini nanti boleh jadi kucing kita dipukul, disiram. Bahkan sekarang banyak orang itu tega ngeracun kucing. Tapi jangan terlalu nyalahkan tetangganya. Karena Anda mungkin yang punya kucing, Anda tidak bisa menjaga kucing Anda dengan baik. Tapi tetangganya juga jangan keterlaluan lah. Ngomong aja sama tetangganya, Mbak, kucingnya mlebu nang omahku, Anda jangan sampai diracun. Nah, maka apa? Karena ganggu piaraan tetangga itu sama juga dengan mengganggu, ini baru piaraannya, apalagi suaminya. Sudah. Berarti dalam hadis ini ada beberapa faidah. Yang pertama, Bu, anjuran kepada wanita untuk senantiasa taat kepada suami dan menyenangkan suami meskipun dia dalam keadaan sedang haid. Jadi kalaupun Anda sedang haid, itu tidak menghalangi Anda untuk menyenangkan, membahagiakan suami. Ya, fahamlah caranya bagaimana ya. Maka kalaupun haid tidak boleh nolak keinginan suami kecuali jima tidak boleh. Lalu bagaimana apalagi kalau dia sedang tidak dalam keadaan haid. Yang kedua, bolehnya bercumbu dan bermesraan dengan istri walaupun istri itu dalam keadaan sedang haid, kecuali jangan sampai apa? Jima. Jima itu mohon maaf ya, memasukkan kemaluan pada kemaluan. Selain itu boleh. Dan yang ketiga, anjuran agar mencintai, menyayangi, membantu dan tidak mengganggu tetangga. Ini anjuran. Pada bagian akhir hadis tadi kan, apa Rasulullah bilang? Ambil roti yang bisa kamu ambil dari kambing itu, tapi jangan kamu sakiti tetanggamu dengan menyakiti kambingnya. Bayangin, Bu. Maka termasuk tanamannya tetangga, Bu. Tanamannya tetangga jangan dirusak. Kadang-kadang kita ini usil lah, ndelok kembangnya tonggo api, ya mungkin dijabut, dicuklek. Kadang-kadang ya, nah, ndak boleh ya, ndak boleh ganggu siapa?
tetangga. Tujuannya apa, Bu? Supaya kita ini bermasyarakat itu nyaman. Lek wis gak akor mbek tonggo, urip gak enak sudah. Bingung, kita panik terus ya. Maka supaya dengan tetangga itu baik, maka jangan diganggu. Bahkan walaupun ketika dia mungkin ganggu panjenengan, jangan dibales. Yang berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ini peringatan keras. Peringatan apa? Keras. Peringatan keras. La yadkhulu al-jannata man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. La yadkhulul jannah. Tidak akan masuk ke dalam syurga. Dengerin. Siapa dia yang tidak akan masuk ke dalam syurga? Man la ya'manu jaruhu. Orang yang tetangganya tidak aman bawa'iqahu dari gangguannya. Jadi kalau tetangga kita tidak aman dari gangguan kita, maka kita tidak akan masuk surga. Tapi ingat, kalimat tidak masuk di surga di sini, tidak masuk ke dalam surga, ingat tidak pengertiannya zaman itu? Jadi masuk surga itu dua. Ibtidaan wa ba'dal adzab. Ada orang masuk surga itu ibtidaan. Ibtidaan itu tidak sempat ngicipin rokok. Insya Allah panjenengan semua termasuk. Kelihatan wajah-wajahnya ini tidak punya dosa blas ini. Insya Allah ya. Ibtidaan. Jadi tidak langsung masuk ke dalam syurga. Nah, hadis ini maksudnya itu. Tidak langsung masuk ke dalam syurga. Siapa? Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Maksudnya begini, bahasa gampangnya, tidak akan masuk syurga orang yang mengganggu tetangganya. Tapi tidak masuk di sini bukan artinya tidak masuk selamanya atau dia kekal di dalam api neraka, tapi tetap dia pada akhirnya akan masuk ke dalam surga. Tapi perbuatannya dia ganggu tetangga tadi itu layak mendapatkan hukuman di dalam api neraka. Faham ibu-ibu? Nah, maka hati-hati, Bu. Jangan sampai kita masuk neraka gara-gara sesuatu yang sebenarnya bisa kita hindari. Iya enggak? Gak ganggu tonggo itu kan juga susah banget lah ya. Wes minimal diam aja lah. Kalaupun Anda tidak suka, wes menengo. Walaupun tidak suka kepada tetangga itu ya ono obati. Apa obatnya? Tum-tum. Bagi-bagi. Jadi anter-anter. Ketika Anda masak, taruhlah di Tupperware kecil gitu. Tapi mahal Tupperware-nya dibanding masakannya ya. Nah, cocok wes rantang. Rantang yang beli di pasar yang murah-murah itu ya. Yang sekali pakai mungkin ya, sekali antar enggak usah dibawa balik lah. Karena kalau rantang itu harus dikembalikan, kadang-kadang tonggo ya bingung mosok balik noe kosongan. Iya, Banda? Ya maka carilah tempat. Bagi sama tetangga. Anda punya rezeki, kasih tetangga. Anda punya acara, undang tetangga. Anda sedang bahagia, bagi kebahagiaan dengan tetangga. Jangan sekarang, nanti aja. Kayak apa? Nanti. Saya kira tadi di gelas. Udah biarin. Sudah, maka tidak akan masuk ke dalam syurga. Arti tidak masuk ke dalam syurga apa, Bu? Tidak bisa langsung masuk syurga. Berarti kalau tidak langsung diapain dulu? Dihukum dulu, disucikan dulu. Di mana? Di dalam api neraka. Tapi ya mudah-mudahan tidak ya kan? Jadi tetangga wis ojo dilarani. Dan itu boleh jadi ujian. Karena tetangga itu ya boleh jadi ujian buat kita. Kita tidak boleh ngelarani, tapi dia ini ya Allah. Jadi perasaan kayak nguras apa? Nguras emosi, tapi ya tidak apa-apa. Daripada kita nanti masuk neraka, mendingan sabar sebentar di dunia atas gangguan tetangga, tapi nanti insya Allah kita bahagia selamanya di surga. Setuju? Setuju ya. Kita lanjutkan. Jadi pada hadis yang terakhir pada bab yang ke-66, la yu'dzi jarahu, jangan mengganggu tetangga. Kita pelajari berapa hadis? Berapa hadis? 3. Hadis yang pertama dibilang apa? Ada perempuan yang ibadahnya baik tapi suka mengganggu tetangga. Tempatnya surga apa neraka? Neraka. Hadis yang kedua, roti ibunda Aisyah dicuri kambing. Rasul bilang,
ambil semampunya, dan jangan kamu menyakiti tetanggamu dengan kamu menyakiti kambingnya. Berarti di sini juga tidak boleh nyakitin tetangga, walaupun sekedar dari binatang piaraannya atau tanamannya atau semua yang dia miliki. Jangan dirusak. Yang ketiga, Rasul mengatakan tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Maksudnya tidak akan masuk surga orang yang mengganggu. Sip. Sampai sini faham semua? Faham. Kita masuk pada bab yang baru. Jangan meremehkan tetangga meskipun pemberiannya kecil. Ater-aternya tadi loh. Walaupun yang dia beri sama kita sesuatu yang kecil, jangan diremehkan. Dan lihat, hadis ini berbicaranya untuk perempuan. Karena apa? Perempuan itu kebiasaan nih koyok ngene kok ya ditkekne. Kok ya raisi. Atau kalau masakannya biasa Anda bilang, kurang asin. Micin iki. Sedepe masako iki. Coba, ndak boleh apa Bu? Meremehkan. Ndak boleh meremehkan pemberian dari tetangga. Karena apa Bu? Yo ini bahasa kita lah ya. Yang dilihat itu bukan sekedar pemberiannya, tapi niat baik dia mau memberi. Itu suapi itu. Sama seperti orang pulang umroh, pulang rekreasi ke Singapura, Kuala Lumpur, Thailand, segala macam. Terus Anda balik ke Indonesia, Anda dikasih gantungan kunci. Alah mbak, wong tiket pesawat lo larang mbak, ngei kok gantungan kunci. Jangan Anda lihat itunya, Anda lihat apa? Dia itu lagi seneng, masih ingat sama Anda. Iya kan? Nah, ini ketara lagi gantungan kunci kabeh. Iya ini ya. Sudah. Janganlah meremehkan pemberian siapa? Tetangga. Bab la tahqiranna jaratan li jaratiha walau firsina syatin. Firsin itu kaki kambing yang bawah. Itu namanya firsin. Syat, kambing. Jadi artinya jangan meremehkan tetanggamu walaupun yang diberikan untukmu cuma kaki kambing bakar. Tapi untuk orang Arab zaman dulu ini aneh. Untuk orang kita sekarang, wih, kekil ini. Iya. Jadi jangan meremehkan pemberian siapa? Tetangga. Dan dalam hadis ini penekanannya kepada bukan laki-laki tapi siapa? Perempuan. Kenapa begitu? Ya karena tabiat. Kalau orang laki itu tabiatnya apa? Tidak seneng, ya wes tidak seneng. Tinggal aja. Kalau perempuan tidak seneng. Lagi salum ini. Ini lek marut kelopo kok yo kasar erang. Santen kok gak kroso. Itu apa tabiatnya siapa? Perempuan. Kita baca. An Amr ibni Mu'adz al-Ashhali. An jaddatihi annaha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya nisa al-mu'minat, wahai perempuan-perempuan yang beriman. Ini Anda dipanggil semua ini. Ya nisa al-mu'minat, wahai perempuan yang beriman. Apa perintahnya Nabi? La tahqiranna imra'atun min kunna li jaratiha. Jangan sampai, ini diwanti-wanti sama Nabi Muhammad Bu ya. Dijaga Bu ya, eman-eman Bu, nanti akhiratnya rusak. Mendingan di sini ngempet pergaulan, ngempet ucapan, ngempet pertemanan. Supaya nanti di akhirat panjenengan semuanya selamat. Amin ya rabbal alamin. Maka Rasulullah mengingatkan, la tahqiranna imra'atun min kunna li jaratiha. Jangan satu pun perempuan di antara kalian, ini Rasulullah mewanti-wanti, ojo sampai satu saja di antara perempuan yang beriman ini meremehkan tetangganya. Ojo Bu. Alah, anak lo wingi daftar nang sekolahan kono gak keterima. Jangan. Jaga mulut ya.
Atau mungkin Allah uji anaknya tetangga terkena narkoba. Wis, ditungakno ibu. Didoakan, ya Allah, mudah-mudahan engkau selamatkan. Mudahkan dia untuk tobat. Dan doa untuk anak turun kita juga. Karena kalau meremehkan, hati-hatinya apa? Dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, itu tidaklah seseorang mencela dosa orang lain, maka dia tidak mungkin wafat kecuali orang itu telah melakukan dosa yang sama. Hati-hati. Ngerebut lanangane wong. Hati-hati. Kuatir nanti kita kena dosa yang sama. Mendingan wes, ya Allah, kalau ngelihat yang jelek-jelek itu doa, Bu, ya Allah selamatkan hamba, ya Allah. Gitu loh. Nggak usah kate di apa? Iya, di komentari lah, di cip, tidak usah, sudah. Maka Rasulullah mengingatkan, la tahqiranna imra'atun minkunna, satu pun jangan sampai, kata Nabi. Karena Nabi Muhammad tidak rela anda ini masuk neraka. Maka Nabi Muhammad mengingatkan betul, jangan sampai satu pun dari kalian, apa mana sak kelompok, apalagi semuanya. Nah, maka sekarang yang salah satu yang repot itu, ibu-ibu, tolong kalau bisa dihindari, Bu, ya. Apa itu? Bikin grup WA di dalam grup. Sudah ada grup majelis taklim, bikin grup mana wong telu, wong papat, wong lima. Ya apa sih Mbak, dek grup kok ngono, Mbak? Iya Mbak, singgung geding aku. Ih, apa toki? Ada apa ndak? Memang wali kayaknya saya ini ya. Kemarin pengajian di Surabaya, waktu saya mau pamit pulang, terus ada keluarganya, kerabatnya tuan rumah itu keluar. Saya enggak tahu apa-apa. Yuk, ini nebak tok. Mau curhat ya? Loh, kok Ustaz tahu? Saya bilang, loh, kamu enggak tahu siapa saya? Saya bilang, waliullah. Saya bilang, ya guyon, tapi ya kan nebak itu, sing 10 salah, sing 1 bener. Sing diceritakno wong sing bener. Iya benda. Pernah saya punya teman di Kediri, belum kenal waktu itu. Habis pengajian, teman-teman minta foto. Zaman dulu, saya gak payu. Zaman dulu. Terus ada satu anak duduk depan pintu, dodok gitu, duduk. Saya bilang, berhenti dulu. Dia dulu. Dia ini minta foto disuruh ibunya. Langsung ngadeg. Ngadeg foto, sumringah dia, kasih HP-nya. Minta nomor HP saya. Sampai saya perjalanan pulang di WA, Ustadz kok tahu kalau saya foto disuruh ibu saya? Tapi kan ngone kok serius banget. Tapi saya kan eman-eman, ini kesempatan ini. Saya bilang, saya kan wali. Wali murid. Wali nikah untuk anak saya nanti. Allahumma amin ya, mudah-mudahan panjang umur. Maka Rasulullah tidak mau, Bu. Satu pun dari anda itu celaka, Rasul tidak mau. Maka sama Rasul dikatakan, la tahqiranna imra'atun, satu pun perempuan dari kalian jangan. Apa itu? Tahqiranna li jaratiha, meremehkan tetangganya. Walau qura'u syatin muhraqun, walaupun yang diberikan oleh tetangga kepada anda sekedar 1 kikil kambing bakar. Jadi kaki kambing bagian bawah yang dibakar terus dikasihkan kepada anda, itu jangan diremehkan. Nah, kalau ini difahami, Bu, maka tetangga anda tidak akan sungkan ngasih kepada anda. Karena tetangga itu kadang-kadang tidak mau ngasih gara-gara dia merasa mosok ngene tok tak kek nih. Padahal Hajah Yuneng iku wis Masya Allah loh, di omahe iku pizza, steak, beef. Mosok tak kei telo godok. Kan gak pantas. Nah, maka kalau kita bisa jaga lisan dari pemberian orang lain tidak akan segen ngasih sama kita. Orang lain itu kenapa tidak mau ngasih sama kita? Gara-gara mari dikei, mek ngene tambah. Maka kalau dikasih orang itu yang sing nyenengno, sing nyeneng kayak bilang, "Pih, pas. Kamu ngirimi saya urap-urap ini. Tadi malam saya baru ngimpi urap-urap. Masya Allah. Saya tadi ini mau keluar mau beli urap-urap. Lalu sampean kirimi urap-urap. Kira-kira yang ngasih ya, Mbak? Mbak, coba urap-urap. Ya Allah, Mbak. Lek mek ngene tok ya aku telepon dulu ya teko, Mbak. 2 kilo lek perlu, Mbak. Jangan.
sing nyenengno ya. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang perempuan, tapi ini juga bukan hanya untuk perempuan kan? Si laki-laki juga sama. Kadang-kadang laki-laki dikai tonggon, dikai sarung, dikai kop ya. Dan saya ini kalau dikasih orang, ya mudah-mudahan bisa terus ya. Masih otak kegeden, tapi lek kecili enggak. Pakai aja, yang penting yang ngasih itu apa? Seneng. Jadi bilang, ini warna yang paling saya jujur hati ini gak seneng, suka. Tapi minimal yang ngasih itu apa? Senang. Dan kalau dikasih orang, jangan dikasihkan lagi di depan yang ngasih. Tas dikei, langsung. Mbak, gelem mbak? Nyoh, kayak sampean mbak. Itu yang ngasih apa? Loh, lah aku iki mangei karepku gawe sampean, lo kok sampean kayak ini mana? Betul dah itu? Nah, maka itu bisa jadi termasuk apa? Hinaan. Yang penting ikhlas ya Ustadz? Iya, yang penting ikhlas. Kasih apa? Janganlah seorang tetangga perempuan meremehkan pemberian tetangganya meskipun yang diberikan hanya berupa kaki domba. Nah, dari hadis ini ada 3 bu kandungannya. Ada berapa? 3. Nomor 1, anjuran memberi kepada tetangga. Jadi walaupun yang Anda berikan sesuatu yang Anda anggap kecil, tapi pokok itu untuk tetangga, wis bismillah kasihin. Misalkan apa? Anda apa ya? Ya masak lodeh tempe atau Anda masak apalah. Pokok Anda kemudian Anda sisain sedikit, Anda pisahin, Anda bagikan ke mas siapa? Tetangga. Kanan rumah dan kiri rumah. Kalau depannya nyebrang, ya kadang-kadang gak sepiro akrab kan, tapi yang tempel tembok itu, yang tembok ya apa? Nempel itu. Ya walaupun kalau bisa enggak apa-apa. Dan tidak harus memberinya harus langsung bareng semua, ya enggak, hari ini kanan. Nanti mungkin minggu depan Anda masak apa lagi? Tetangga sebelah kiri. Nanti mungkin ada rezeki lagi yang depan. Pokoknya apa? Dan satu lagi Bu. Jangan sampai Anda protes kalau tetangga itu ngei mek sebelah kono Anda tidak dapat. Ya apa sih? Sindikai kok kono. Padahal biyen pas mantu aku loh sing nyili mobil. Nah, maka jangan. Kenapa? Karena memang boleh jadi yang diberi terbatas. Kalau diberi semua nanti ndak. Wis pokoknya tadi loh, wis bismillah, wis opo ono dikai alhamdulillah matur suwun. Ndak dikasih yo yang husnudzon. Oh mungkin hari ini tetangga, mungkin besok saya. Atau kalau husnudzon yang lain, yo mungkin dia masaknya cuma sedikit. Jadi jangan mikir yang ngerusak hati, eman-eman ya. Jangan mikir yang merusak apa? Hati. Maka kandungan hadis ini yang pertama adalah anjuran untuk memberi hadiah kepada tetangga walaupun sedikit dan kecil. Nomor 2, larangan bakhil. Bakhil itu pelit, tidak boleh apa? Pelit. Karena apa? Orang yang tidak pernah memberi tetangganya sama sekali itu termasuk orang yang pelit. Maka yo, kalaupun tidak bisa memberi, ngadai, ngotai, yo minimal tonggo dijak makan ke rumah. Ayo nanti siang saya undang makan ke rumah saya. Nah maka sama, ketika diundang makan sama tetangga, yo makanan yang dihidangkan jangan dicacat, jangan dicela. Mek ngene tok ae ngundang, le terima mek ceplok, tempe, sambel. Sudah. Yang kedua, larangan apa? Bakhil. Kalaupun tidak memberi, mungkin kalau Anda sedang makan, diajak makan bareng. Mbak, ayo mbak mangan nang omahku mbak, tapi yo mek ngene tok lho mbak. Anda jangan bilang, "Lho yo mek ngene tok," jangan yo. Alas rapopo mbak. Makanan seperti ini malah apa? Sedepan. Ngerti enggak sedepan? Jadi kadang-kadang kalau diundang arisan, kadang-kadang kan makanannya mewah. Kadang-kadang makanannya biasa. Nah, kalau biasa itu cek terkesan ngeremehkan, bilang, "Nah, ini iki lho sedepan." Sedepan itu mungkin cuma tempe goreng, ada tempe bacem, ada lodeh. Nah, maka itu jangan dibilang. Tapi bilangnya apa? Sedepan. Yang ketiga, disunnahkan saling menjalin hubungan antara umat Islam
khususnya antar tetangga. Jadi memberi tadi tujuannya apa sih? Dilarang pelit tadi tujuannya apa sih? Agar hubungan baik itu terjalin, agar hubungan baik itu terjaga. Baik, berarti dalam hadis pada bab jangan meremehkan pemberian tetangga, ada dua hadis yang serupa. Intinya, kalau tetangga memberi, maka pemberiannya jangan diremehkan. Harus anggapan alhamdulillah. Dan lebih bagus kalau apa? Tabadul al-ata wal hadaya. Tabadul al-ata wal hadaya. Saling bertukar pemberian dan hadiah. Hari ini dia ngasih, besok saya kasih. Ya mungkin hari ini dia ngasih makanan, besok saya kasih buah. Nah sehingga apa? Akan memunculkan rasa cinta dan kasih sayang. Sekarang bab yang ke-68. Ini medeni. Medeni itu apa? Scary. You know scary? Apa scary? Menyeramkan. Bab yang ke-68, Shikayatu al-jar. Shikaya itu namanya syak. Apa? Bukan syak. Shikaya itu ketika tetangga itu mengeluh tentang kita. Jadi karena kita suka ganggu, karena perbuatan kita itu senantiasa bikin tetangga tidak nyaman, sampai akhirnya tetangga itu apa? Mengeluhkan tentang kita. Apa yang terjadi? Itu sama Nabi Muhammad, tetangga yang seperti itu katanya bakal dilaknat. Jadi kalau Anda itu sampai ganggu tetangga, akhirnya tetangga Anda sampai tidak mampu sabar, itu berpotensi dilaknat. Berat apa ringan? Tidak boleh, melaknat itu tidak boleh, Bu. Tapi kalau sampai urusan tetangga dengan tetangganya, sampai Rasul bilang apa? Ini berpotensi terlaknat ini. Saking parahnya. Nah maka misalkan begini. Itulah Bu, maka dihindarilah Bu ya. Mantu sampai ganggu tonggo itu diminimalisir. Sampai nutup jalan. Yo, kalaupun memang sudah tidak bisa, yo lakukan. Tapi kalau bisa dihindari, itu lebih baik. Buat apa sih Bu? Mantu rame-rame itu buat apa sih? Sampai harus sonnya itu digantung, ada dua, di sebelah sana dua, ngadep utara, selatan, timur, barat, ngadep ke langit, ngadep ke bumi. Masya Allah lengkap di semua penjuru mata angin. Iya, buat apa? Apalagi kadang-kadang speakernya manten itu, soundnya itu kan jarang yang pelan. Mesti suaranya apa? Sampai kaca itu keder. Nah maka ayo bismillah. Siapa yang berani mulai itu dapat pahala yang paling besar. Mantu ndak pakai sound. Mantu koyok kepaten, itulah omongannya wong. Buat apa kalau omongannya orang itu ndak baik, ngapain dimasukkan hati dan pikiran? Dan itu pernah dilakukan beberapa kali di Kota Batu, di Malang pernah. Jadi kita masuk ke acara manten itu, mau akad nikah. Itu ya kesan pertamanya kok sepi yo. Tapi setelah kita masuk, akhirnya yang kita ngobrol itu malah intens karena nggak keganggu apa? Sound. Tetangga saya Ustadz usahanya bandeng presto. Itu bau amisnya kemana-mana. Dikasih tahu malah musuhin. Ah ini repot. Tetangga usahanya itu bandeng presto, yang bau amisnya apa? Nyebar. Itulah maka dalam dalam peraturan pun diatur itu kan. Usaha seperti apa? Peternak ayam. Entah ayam potong atau ayam petelur. Pokok yang berpotensi memunculkan apa? Bau. Itu kan mesti diatur. Harus sekian meter, sekian kilo dari pemukiman warga. Nah maka itu ya kalau memang tetangganya tidak bisa diberitahu, Anda sabar lebih utama. Walaupun tentu tetangganya pun harus diberitahu dulu, Mbak, iki ambune iku ngganggu wong sak kampung, Mbak, iki sak RT iki keganggu ya.
Jangan sampai usaha tapi usahanya ganggu orang lain. Mungkin duit dapat tapi keberkahan ndak, eman-eman ya. Kalaupun harus seperti itu, minimal sing apik lah mbek tonggo nih. Diparani lah tonggo nih, Mbak, maaf ya Mbak, aku usahaku koyok ngini Mbak. Itu insya Allah bikin orang tetangga itu rodok apa? Rodok lego. Nanti sesekali ya dikirimi bandeng prestonya nanti, atau kalau Anda dapat rezeki besar ya tonggo didum-dumi lah. Ya dikasih berapa lah, kasih, atau dirupakan kain, dirupakan jilbab, dirupakan mukena. Supaya apa? Karena tetangga merasa terganggu, minimal mereka merasa apa? Sedikit terhibur. Kalau Anda minta maaf, Anda perasaan itu minimal apa? Menjadikan Anda terhibur. Sudah. Lantai teras saya belum keramik, terus dirusak ayam tetangga Ustadz. Saya harus bagaimana? Perang! Ya sabar, ya kan, ngomong sama tetangga baik-baik, Mbak, ayamnya dikurung. Ini lo lihat, ini kotorannya sampai ngotorin rumah saya. Kalau mau perang sekalian. Anda setuju sabar apa perang? Bagus sih, ini baru Bunda Semat tenanan yo ini perang. Ndak Bu ya, yang sabar. Ngomong sama tetangga baik-baik. Kenapa? Oh, ayamnya disembelih, diopor, nanti hasilnya kasih ke tetangga. Mbak, tak kirimi. Oh, matur suwun. Loh, PT ku kok hilang ya? Ya iki. Gak hilang, Mbak, ya opor iki PT sampean. La haula wala quwata illa billah. Bagus. Kalau ngajak hibah online, boleh. Hibah kok. Hibah itu kan memberi. Iya. Anda ngajak hibah apa ghibah? Ini tulisannya hibah kok. Astagfirullahaladzim. Sudah ya? Itu yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Dan ibu-ibu tetap semangat ngaji Bu ya. Karena apa Bu? Ini saya balen-baleni. Saya balen-baleni itu bahasa Inggrisnya saya ulang-ulang. Repeat. Ngerti? Repeat order. Kenapa saya ulang-ulang Bu? Karena ngaji ini bikin otak tetap waras. Karena sekarang tayangan-tayangan ndak waras, tampilan-tampilan ndak waras, informasi yang masuk rata-rata ngerusak kewarasan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz kok bawa ayam buat apa? Nah ini ada satu program yang inovatif sekarang. Wakaf 1 ekor ayam untuk memberi makan santri yatim piatu setiap harinya selama 1 tahun. Wah nggak mungkin lah Ustaz. Paling itu ayam dipotong, dimasak, dimakan 2-3 hari juga habis. Nah kan, gini ceritanya. Ayam ras petelur ini punya kemampuan bertelur sampai 300 butir dalam 1 tahun. Sehingga sama dengan hampir setiap hari kita bersedekah makanan kepada anak yatim tersebut. Luar biasa kan? Pahala sedekah setiap hari loh ini. Ayam ini akan dipelihara oleh santri-santri yatim piatu di sini. Sehingga sekaligus kita berkontribusi mendidik mereka untuk bertanggung jawab, melatih hidup mandiri, dan sekaligus memberikan kasih sayang kepada sesama makhluk Allah. Mereka yang tidak mendapat kasih sayang orang tuanya juga berhak mendapatkan kesempatan hidup yang setara dan bahagia. Wakaf seekor ayam insya Allah menjadikan pahala berkembang luar biasa, dan kita berkesempatan memberi makan kepada santri yatim piatu selama 1 tahun dan akan mendapatkan kesempatan tinggal di surga bersama Rasulullah SAW. Sebagaimana beliau SAW bersabda, "Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah." Aku dan orang yang mengasuh anak yatim akan seperti 2 jari ini kelak di surga. Maka ikuti program wakaf seekor ayam melalui nomor rekening di bawah ini. Barakallahu fikum.